Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman hebat semua. Berjumpa kembali dalam pembelajaran subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 4-6. Masih di tema 5 kelas 6 tentang wirausaha. Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat ya, dan tentunya juga tetap semangat dalam belajar. Seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita lancar dari awal hingga akhir. Berdoa dalam hati masing-masing. Oke, kita masuk ke pembelajaran 4 tentang wirausaha. Nah, tentunya dalam berwirausaha kita akan membuat sebuah produk. Nah, dari produk itu bagaimana supaya produk itu bisa menarik di pasaran? Tentunya harus kita olah dan kita bentuk, kita bungkus dengan sesuatu yang lebih menarik. Oke. Packaging atau lebih dikenal sebagai kemasan merupakan wadah atau sarana pembungkus produk yang memiliki fungsi menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Jadi, nah contoh lihat, mungkin kalau kita membeli pizza tanpa ada bungkusnya, orang kan terlihat, pizza biasa aja, di mana-mana juga pizza seperti itu. Tapi apa? Masing-masing pembuat produk pizza memiliki inisiatif tersendiri bagaimana supaya pizza yang dia jual ini bisa menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Nah, ditampilkanlah packaging atau kemasan berupa wadah yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para konsumen. Nah, cara pengemasan atau pembungkusan yang baik akan menguntungkan perusahaan karena berbagai hal berikut. Yang pertama, kemasan yang indah dan menarik akan menambah hasrat untuk membeli. Kedua, kemasan yang khas akan mempermudah pembeli mengingat produknya. Ketiga, kemasan yang baik akan melindungi kualitas atau mutu produk. Keempat, kemasan juga memudahkan pengangkutan atau transportasi. Kebayang ya kalau kita membeli pizza pakai plastik gitu kan. Sementara yang memesan pizza ini dari jarak jauh, apalagi sekarang kita bisa pemesanan via online, tidak harus beli langsung di tempat. Nah, bagaimana jika tidak ada packaging yang menarik? Tentunya akan tidak memuaskan pelanggan. Jadi, kemasan juga memudahkan pengangkutan atau transportasi. Yang kelima, kemasan juga memudahkan penyimpanan dan penyusunan di rak toko atau di showroom. Jadi dengan adanya packaging, dengan adanya kemasan, tentunya memudahkan penjual atau produsen meletakkan dagangannya tersebut. Oke, itu tadi cara pengemasan. Jadi pengemasan juga memiliki nilai jual bagi produk yang kita akan jual juga. Nah, jadi dengan adanya produk, bagaimana kita mengemas produk tersebut supaya menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah membaca tadi tentang kemasan produk, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku kalian di halaman 118 berkaitan dengan bacaan tersebut. Apa yang kamu ketahui tentang kemasan produk itu? Lalu, sebutkan fungsi dari kemasan produk. Sebutkan contoh kemasan produk yang kamu ketahui. Yang keempat, sebutkan produk yang menjadi keunggulan daerah setempat disertai dengan bentuk kemasannya. Jadi di daerah tempat kamu, di tempat kamu atau di tempat tinggal kamu, apa yang menjadi produk unggulan? Misalnya di Depok nih, apa produk unggulannya? Kemudian bentuk kemasannya seperti apa? Dan yang kelima, dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Apa maksud dari pernyataan di atas? Nanti dijelaskan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kembali tentang formulir. Kalian tentu masih ingat tentang formulir. Kali ini kita akan belajar mengisi formulir pengiriman barang. Nah, pada zaman sekarang ketika kita akan membeli sesuatu, kadang kita tidak perlu repot-repot atau berlelah-lelah harus ke toko atau ke tempat yang menjual barang yang kita butuhkan. Bahkan dengan duduk manis di rumah sambil menonton TV, kita sudah bisa memesan barang yang kita inginkan melalui aplikasi penjualan online. Nah,
ketika pengiriman itu sudah, ketika barang yang kita beli ini sudah terkirim dan datang sampai kita, kalian pasti menemukan ada tulisan yang tertempel di barang yang dikirim ke kamu atau barang yang kalian beli dengan data yang ada seperti pada layar. Jadi formulir pengiriman barang itu terdiri dari ada data pengirim. Jadi dari mana barang itu dikirim. Lalu data pengiriman barang. Jenis barangnya apa, beratnya berapa, dan kota tujuan. Lalu ada data penerima supaya pengiriman itu segera sampai ke pembelinya. Jadi sama, ada data pengirim, ada data pengiriman barang, ada data penerima. Oke, nanti silahkan diisi di buku kalian di halaman 121 ya. Kita lanjut. Pembelajaran 5. Oke, masih tentang poster. Nah, poster adalah salah satu contoh dari reklame. Nah, untuk membuat poster yang baik, jika tadi kita cara membuat poster itu harus pertama kali menentukan tema dan tujuan di antaranya. Nah, lalu bagaimana untuk membuat poster yang baik dan menarik? Perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan yang diposterkan. Ingat, menentukan topik dan tujuan yang diposterkan. Topik itu tema. Kemudian yang kedua, merumuskan pesan yang akan disampaikan dalam poster. Apa tujuan kamu membuat poster itu? Kemudian pesan apa yang ingin kamu sampaikan supaya orang tertarik dengan tulisan yang ada dalam poster kamu. Yang ketiga, merumuskan kalimat yang ringkas, padat, menarik, dan jelas. Ingat, ringkas, padat, menarik, dan jelas. Tidak usah bertele-tele atau tidak usah yang ribet terlalu panjang. Sehingga pembaca lebih mudah mengerti dan menangkap pesan yang disampaikan poster. Yang keempat, menggunakan kalimat yang mengandung ajakan atau bersifat membujuk sehingga efektif dalam mempengaruhi orang banyak. Jadi kalimat yang kalian tulis di situ sifatnya ajakan. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan biasanya muncul pada kata-kata pada dalam poster. Gunanya apa? Untuk membujuk banyak orang mengikuti ajakan yang ada dalam poster tersebut. Yang kelima, menggunakan menggunakan gambar atau foto atau ilustrasi pendukung yang diberikan corak warna-warni sehingga terlihat menarik dan meminta orang banyak untuk melihatnya. Nah, ketika membuat poster, tidak cukup hanya sekedar dengan tulisan. Bisa kamu tambahkan gambar yang berkaitan dengan topik dan tujuan yang diposterkan tadi supaya orang lebih tertarik. Oke. Dan yang keenam, menggunakan perantara media yang tepat. Misalnya dibuat pada papan kayu, kain, atau bahan lain yang sesuai. Nah, jadi untuk membuat poster bisa dengan menggunakan media papan kayu, kain, dan juga bahan lain termasuk kertas. Supaya kertas itu tidak rusak dan bisa dilihat orang bagaimana? Bisa dengan dilaminating, ya. Oke, itu tadi membuat poster yang baik dan menarik. Jadi kalian harus perhatikan langkah-langkah tersebut. Kalian kan sudah pernah tuh ya. Oke, next kita lanjut. Nah, di materi di tema 4 kita pernah membuat poster. Di tema 3. Perhatikan kembali rancangan poster yang pernah kamu buat. Berikan tanda centang pada kolom iya apabila postermu telah memenuhi persyaratan berikut dan berikan tanda centang pada kolom tidak apabila postermu belum memenuhi persyaratan. Nah, kalian lihat kembali poster yang pernah kamu buat, yang kalian buat dan yang pernah kalian kampanyekan melalui video, lalu cek satu-satu. Saya membuat judul poster sesuai tema, sudah sesuai atau belum? Checklist di tempat yang sudah ditentukan. Terus yang kedua, saya menulis kata, kelompok kata, dan kalimat sesuai dengan tema. Jika iya, checklist ditanda iya. Saya membuat gambar pada poster sesuai dengan tema. Nah, ada gambar nggak? Kemudian gambar itu sesuai nggak dengan temanya? Lalu yang keempat, saya mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan kegiatan pada poster. Jika poster kalian ini berkaitan dengan poster kegiatan, tentunya harus dicantumkan tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan. Jika tidak, jika poster itu bukan tentang poster kegiatan, maka tidak perlu diisi. Oke, kita lanjutkan. Nah, jika kamu sudah memenuhi seluruh persyaratan di atas pada rancangan postermu, lanjutkan dengan membuat poster yang menarik dan rapi. Nah, gunakan
apa yang ingin kamu buat, poster apa yang ingin kamu buat semenarik mungkin, lebih menarik dari yang sudah kalian buat sebelumnya. Boleh kalian tempelkan di depan rumah kamu yang kira-kira menarik orang untuk membaca. Wah, hebat ya, ternyata si A bisa nih bikin poster dan membuat saya tertantang dan tertarik untuk bisa mengikuti apa yang ada dalam poster tersebut. Terserah mau poster niaga, poster kegiatan, kemudian poster layanan masyarakat, poster pendidikan, boleh kalian pilih salah satu di antaranya. Oke? Next, kita lanjut. Produk ekspor Indonesia. Nah, kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 124 sampai dengan 126. Di sana terdapat beberapa produk ekspor Indonesia. Meliputi apa saja? Yang pertama, hasil pertanian. Nah, contohnya nanti ada karet, kopi, kelapa sawit, cengkeh, teh, lada, kina, tembakau, dan coklat. Lalu ada hasil hutan. Apa saja hasil hutan? Ada kayu dan rotan. Kemudian ada hasil perikanan. Contohnya ikan tuna, cakalang, udang, dan bandeng. Nah, ini banyak diekspor. Jadi hasil laut pun termasuk yang diekspor ke luar negeri. Yang keempat, hasil pertambangan. Hasil pertambangan apa saja yang diekspor ke luar negeri? Contoh, barang tambang yang diekspor adalah timah, aluminium, batu bara, tembaga, dan emas. Lalu ada hasil industri, contohnya semen, pupuk, tekstil, dan pakaian jadi. Lalu yang keenam, ada jasa. Dalam bidang jasa, Indonesia mengirim tenaga kerja ke luar negeri, antara lain ke Malaysia dan negara-negara Timur Tengah. Jadi, berangkatnya TKI atau TKW ke luar negeri itu juga termasuk ekspor Indonesia dalam bidang jasa, karena mereka juga memberikan devisa bagi negara Indonesia. Nah, itu tadi adalah produk ekspor Indonesia yang sudah berjalan sampai dengan saat ini. Hasil pertanian, ada hasil hutan, perikanan, pertambangan, hasil industri, dan juga jasa. Nanti lebih lengkapnya kalian bisa buka dan baca di halaman 124 sampai dengan 126. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Ayo membaca. Nah, membaca lagi ya. Baca dan cermati cerita tentang wirausaha muda di buku siswa. Di buku kalian ada kegiatan berwirausaha di halaman 133 ya. Ada sebuah kisah tentang Menteri Pendidikan kita saat ini. Jadi, apa pekerjaan beliau sebelum menjadi Menteri Pendidikan? Kalian baca dengan cermat, dengan teliti, halaman 133 sampai dengan 134. Ya, di situ ada di balik kesuksesan Gojek, ternyata ada sosok pendiri yang bernama Nadiem Makarim yang saat ini beliau sudah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Nah, setelah membaca teks pengusaha muda tersebut, buatlah 5 pertanyaan tentang isi bacaan tersebut. Tuliskan di buku tulis masing-masing. Oke. Kita lanjut. Kembali lagi kita bertemu dengan formulir. Kalau tadi kita sudah belajar tentang mengisi formulir pengiriman barang. Kali ini kita akan melihat bagaimana formulir pendaftaran surat izin usaha. Nah, ternyata sebuah industri kecil maupun besar tidak serta-merta dia bisa bergerak begitu saja. Tentunya ada izin usaha untuk mendirikan perusahaan tersebut atau industri tersebut. Lalu apa sajakah? Bagaimanakah isi dari formulir pendaftaran surat izin usaha berikut? Nah, dilihat formulir permohonan surat izin tempat usaha. Jadi setiap sebuah perusahaan atau bidang usaha ketika ingin mendirikan sebuah usaha tentunya harus menyerahkan permohonan surat izin terlebih dahulu agar bisa beroperasi. Jadi tidak kemudian membuat perusahaan begitu saja. Nah, contoh di situ kepada kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu atau KPP TSP. Isinya itu ada nama, alamat, umur, pekerjaan. Kemudian dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh surat izin usaha dengan keterangan sebagai berikut.
nama. Nah, nama usahanya apa? Kemudian alamat tempat usaha. Kalau tadi di atas dengan hormat, nama. Nama yang akan mendirikan usaha. Misalnya kamu, nama Umi nih, Riyadus Solihah, alamat Jalan Pintu Air 3, umur 25 tahun, pekerjaan guru, kedudukan dalam usaha sebagai ketua misalnya. Nomor teleponnya sekian. Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh surat izin tempat usaha dengan keterangan sebagai berikut. Nama usahanya apa? Misalnya butik misalnya, usaha butik ya. Kemudian alamat tempat usaha di mana? Harus jelas juga, kecamatan, jalan, nomor, kemudian kecamatan, nomor telepon kantor, batas lokasi tempat usaha, jadi luasnya, sebelah utara mana, selatan berapa, timur berapa, barat berapa. Kemudian memiliki NPWP. NPWP itu nomor wajib pajak. Kemudian luas tempat usahanya, status tempat usahanya, kemudian usaha didirikan atas nama dan jenis usahanya apa. Lalu surat izin baru atau perpanjangan. Nah, ini surat izin baru mau membuat usaha ataukah perpanjangan. Nah, ini tinggal dicoret yang perlu. Kalau memang baru berarti yang perpanjangan kita coret. Kalau yang perpanjangan berarti yang baru dicoret. Nah, untuk mengisi ini nanti kalian bisa minta bantuan orang tua kalian, ayah bunda kalian, untuk lebih memahamkan. Nah, sebagai bahan pertimbangan kami turut lampirkan 1. Fotokopi KTP, pas foto, fotokopi kartu NPWPD, fotokopi akte perusahaan, surat izin bangunan, surat izin operasional usaha atau kegiatan. Nah, ini disertakan juga. Jadi ketika mendaftarkan usaha, maka lampiran nomor 1 sampai dengan 6 ini harus ada untuk lebih meyakinkan bahwa usaha yang akan kamu jalankan ini memang betul-betul layak untuk bisa diberikan izin. Ya. Nah, bahkan di surat izinnya itu sendiri terdapat materai, jadi harus dibubuhi materai sebelum ditandatangani. Jadi ada nama kalian, kemudian tempel materai di atas nama, baru ditandatangani. Ini sebagai surat yang berbadan hukum. Jadi tidak boleh main-main. Jadi ketika ternyata itu melanggar aturan, tidak sesuai dengan izin usahanya, maka bisa jadi usaha tersebut akan ditutup oleh pihak berwenang. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan hamdalah. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.